Dari tahap pembangunan awal sampai dengan akhir finishing, kalau menurut saya sangat terprogram ya, terstruktur cara kerjanya ya. Sebelum proses pembangunan, klien datang ke kami dengan concern bahwa sebelumnya mereka telah membeli rumah 2 lantai dan ingin merenovasi rumah tersebut menjadi bangunan baru dengan fungsi ruangan yang disesuaikan. Awalnya kita membeli rumah second, ingin menyesuaikan konsep ya sesuai dengan pribadi kita ya. Gitu aja dan mungkin lebih pada pemeliharaan nih ya, karena kan kita kalau beli rumah second itu kan nggak tahu kondisi sebenarnya itu seperti apa waktu membangun awal. Akhirnya rumah diputuskan dibongkar untuk didesain ulang terlebih dahulu. Rumah ini dibangun di atas lahan huk dengan luas 16 kali 20 meter persegi dan total luas bangunan 345 meter persegi. Pertama kali ngelihat hasil desainnya, saya langsung tertarik ya. Awalnya memang begitu disodorkan, kita langsung wah gitu. Bagus, simpel ya, simpel, minimalis dan sesuai dengan keinginan kita, nggak terlalu banyak merubah struktur kan. Cuma hanya ada bagian-bagian tertentu aja yang kita rubah. Awalnya saya bilang saya pingin rumah saya itu masuk udara gitu, pencahayaannya bagus, sirkulasi udaranya bagus. Begitu saya lihat gambarnya itu udah sesuai. Request khusus dari klien kami adalah pembangunan satu rumah yang dibagi menjadi 2 bagian rumah, yakni area privat untuk penggunaan oleh keluarga dan area servis untuk penggunaan oleh asisten rumah tangga. Dari tahap pembangunan awal sampai dengan akhir finishing, kalau menurut saya sangat terprogram ya, terstruktur cara kerjanya ya. Pembagian kerjanya juga saya lihat antara tukang sendiri ya, mereka mempunyai ini sendiri-sendiri kualifikasi sendiri-sendiri yang ngerjain ini siapa. Jadi ketika kami kontrol, kami bisa nanya, kalau saya mau nanya ini tentang ubin siapa yang nanganin, saya nanya sama yang megangnya gitu. Terus tentang struktur siapa yang nanganin, kami bisa menanyakan langsung sama yang bertanggung jawab gitu. Kalau saya lihat itu ya. Dimulai dari lantai 1, area privat. Area privat memiliki carport dan garasi, serta pintu utama yang terhubung langsung dengan ruang keluarga. Serta area makan dengan konsep open space. Space ini berfungsi untuk menonjolkan lampu hias yang ada di ruang tengah agar terlihat lebih indah dan membuat area lebih luas. Terdapat pula area kamar tidur di lantai 1 dengan kamar mandi di dalamnya.
Pada sebelah kamar mandi di bagian luar, terdapat space kecil yang difungsikan sebagai musola dengan view bagian taman rumah. Selesai dengan bagian timur dari lantai 1, kita menuju area dapur rumah. Pada rumah MA, dapur terbagi menjadi 2, yakni dapur bersih dan dapur kotor. Saat pertama kali sampai di lantai 2, kita langsung disambut dengan area ruang keluarga. Ruangan ini diapit oleh 2 void di kanan dan di kirinya. Void 1 mengarah ke bagian tengah rumah atau bagian open space, dan void 2 mengarah ke bagian belakang rumah. Terdapat satu gudang kecil untuk area penyimpanan yang memiliki akses menuju toren rumah di atas. Lalu memasuki area kamar tidur. Pada lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur. Inilah kurang lebih view kamar tidur pertama. Lalu, kamar tidur utama. Kamar ini merupakan kamar terluas di rumah ini dengan kamar mandi, ruang kerja, dan juga area wardrobe di dalamnya. Dari kamar ini kita bisa melanjutkan ke bagian balkon rumah yang menghadap area luar rumah. Area balkon memiliki banyak detail mulai dari warna dan juga tekstur, yakni pada bagian plafon, lis-lisan, warna tembok, keramik, maupun secondary skin. Setelah selesai dengan area privat, mari kita turun ke bawah dan menuju area servis rumah. Area servis ini terpisahkan oleh koridor yang melintang pada bagian belakang rumah. Pertama, kita akan menemukan air terjun pada sisi dinding dengan dimensi kurang lebih 6 untuk tinggi dan lebar 3 meter persegi. Pada bagian atas terdapat fitur khusus rumah ini, yakni kanopi geser otomatis yang dibuka tutup menggunakan remote. Lalu menuju ke depan, terdapat tangga dengan space kecil di bawahnya yang dijadikan untuk ruang kucing. Ada tangga menuju lantai area atas servis. Namun sebelum itu mari kita keluar sejenak dan cek bagian lantai 1 area servis. Saat keluar, pertama kali kita akan melihat area carport belakang. Lalu kita akan melintasi jembatan kecil yang di bawahnya terdapat kolam ikan. Terdapat area duduk di pinggiran kolam sehingga dapat dimanfaatkan untuk area bersantai. Lalu carport terhubung dengan taman area depan rumah yang dipisahkan oleh roster sebagai pembatas antara area privat dan area servis. Ini dia area taman depan rumah yang terhubung dengan area privat dalam rumah yang sebelumnya telah kita bahas. Kembali ke area servis, terdapat 2 ruang, yakni gudang dan kamar tidur ART. Kita masuk lagi ke bagian dalam rumah dan menaiki tangga ke lantai 2. Pada lantai ini terdapat 3 ruangan khusus, yakni ruang cuci jemur dan kamar mandi yang memiliki void pada bagian atasnya, tempat tidur, serta
serta balkon yang luas pada bagian luar yang ditutupi oleh pergola. Awalnya saya mengetahui tentang arsitek hijau itu dari Instagram ya, media sosial. Di mana saya ada beberapa arsitek beberapa perusahaan ya yang kita search, kita cari, kita bandingkan. Tapi setelah kita baca, arsitek hijau lah yang mempunyai portofolio yang paling lengkap gitu, yang jelas, lengkap, dan bisa kami mengerti. Mungkin lebih pada penawaran ya, penawaran harga yang bersahabat lah, sesuai dengan kantong, dengan budget ya. Dari tim lapangan sendiri komunikasinya sangat bagus, ya sama responsif juga, cepat mengakomodir kalau apa yang kita inginkan. Jadi gak ada masalah ya, maksudnya bagus banget lah. Karena kami dari awal sudah menaruh kepercayaan ya, awalnya kami menaruh kepercayaan, lalu dari segi RAB juga kan yang saya lihat sudah sesuai ya, maksudnya tidak ada yang tidak ada yang di luar ini ya, tidak ada yang di luar apa ya namanya Mbak, iya pokoknya sesuai dengan spek, harganya pun masih oke gitu. Jadi kalau awal kenapa kami memutuskan untuk lanjut sampai tahap pembangunan, ya itu karena pada dasarnya kepercayaan. Semuanya suka ya? Semuanya suka. Ya. Semuanya suka. Suka. Karena sesuai semua ya. Untuk sahabat arsitek hijau, jangan ragu untuk menggunakan jasa desain ataupun pembangunan ataupun renovasi dengan tim arsitek hijau, karena tim arsitek hijau itu amanah, terpercaya, responsif. Arsitek hijau amanah dan keren aja deh.